Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Ini ada berita menarik ya, yang mana Noel dan Prabowo Subianto berjumpa, yang dulu lawan sekarang teman ya. Mari kita awali dengan bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini setidaknya ada berita dari online yang mana menjelaskan bahwasanya Prabowo berjumpa dengan Noel ya. Dulu Noel adalah orang yang pernah meminta Prabowo untuk ditangkap. Di berita itu menjelaskan bagaimana dulu Noel minta ditangkap Noel meminta agar Pak Prabowo ditangkap karena katanya mau kudeta dan lain sebagainya dari 98 maupun barangkali nanti kudeta ke Pak Jokowi ya. Akan tetapi di situ sekarang setelah sekarang mendukung dari JP Mania menjadi PS Mania, di situ terlihat canda tawa dan lain sebagainya. Bahkan Prabowo berkelakar, apakah saya muka-muka kudeta? Nah, lucu kan ya. Jadi itulah makanya kita yang sebagai warga, sebagai masyarakat, jangan sampai kita punya fanatisme golongan. Tuh lihat orang-orang yang di elit sana sangat intens setelah kemarin jadi lawan, sekarang jadi teman. Oleh karena itu, kita yang sebagai rakyat jangan sampai punya nilai harga mati dalam memilih kandidat. Kita tidak tahu orang yang sekarang mendukung Pak Prabowo juga besok nanti berseberangan lagi. Dulu Pak Prabowo didukung oleh pendukung yang sekarang lari ke Anies Baswedan. Ya, sedangkan ini Pak Jokowi sudah tidak akan mencalonkan kembali, maka di sini akan terjadi persaingan ketat. Akan tetapi kita sudah tahu bahwa persaingan yang ketat di lapangan adalah persaingan antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Setidaknya dengan Prabowo masuk didukung Joman, berarti akan menambah daya gedor, akan menambah amunisinya Pak Prabowo untuk melawan Anies dan Ganjar. Walaupun kemungkinan Pak Ganjar Pranowo tidak akan dicalonkan oleh PDIP, akan tetapi Pak Anies Baswedan adalah calon terberatnya Pak Prabowo Subianto. Bahkan mungkin nanti dengan tidak dicalonkannya Pak Ganjar Pranowo dijadikan calon presiden KIB atau koalisi lain, maka nanti di situ akan diukur juga kesetiaannya seorang Ganjar Pranowo. Apakah tetap akan setia kepada PDIP dengan Ibu Megawatinya, atau manusiawi juga kayak manusia yang lainnya tergoda dengan bujuk rayu kekuasaan. Ya, kita lihat saja nanti. Coba nanti mendekati 2024. Kalau sekarang Pak Prabowo lagi mencari calon wakil presiden, Pak Anies Baswedan juga masih belum mendapat calon wakil presiden yang kira-kira yang bisa memenangkan masing-masing. Akan tetapi saya sudah yakin banget kalau suara Pak Prabowo sudah jelas banyak kurang. Ya, karena pendukung Pak Jokowi pasti akan kebanyakan adalah di PDIP, siapapun nanti yang dideklarasikan. Kemudian suaranya Pak Prabowo sendiri lari ke Anies Baswedan hampir mungkin 2/3. Mungkin Pak Prabowo masih menyisain 1/3. Ya, kemudian yang dulu mendukung Pak Jokowi akan lari ke Mbak Puan. Beda masalah kalau nanti Gerindra koalisi dengan PDIP. Akan tetapi sepertinya susah, karena dengan Gerindra koalisi dengan PDIP, maka PDIP harus merelakan jadi wakil presiden. Tapi setidaknya PDIP akan memegang prinsip bahwasanya saya suaranya banyak kok,
Masa saya itu wakil presiden? Ya kalau mau berkoalisi dengan PDIP ya silakan jadi wakil presiden. Apalagi sekarang PDIP sudah melirik Pak Yusril Iza Mahendra yang mana beliau adalah orang yang ahli politik, ahli ilmu tata negara, dan walaupun partainya sangat kecil akan tetapi jika didukung oleh PDIP bisa jadi akan menambah elektabilitasnya dan bisa menambah daya gedor Ibu Puan Maharani. Begitu ya sahabat Alphard, gak usah lama-lama, yang penting kita memberikan sapaan terhadap sahabat-sahabat Alphard semuanya bahwasanya politik itu dinamis. Oleh karena itu kita jangan sampai punya harga mati, jangan sampai kita bermusuhan dalam membela kandidat kita masing-masing. Tetaplah jaga persatuan dan kesatuan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Lihatlah orang-orang yang kita dukung. Di sana tidak ada yang harga mati. Anies Baswedan 2014 bela Pak Jokowi, 2019 Pak Prabowo dulu rivalitasnya Pak Jokowi, ya di situ sekarang berubah petanya 180 derajat. Surya Paloh dulu mendukung Pak Jokowi 2 periode, bahkan sampai saat ini pun tetap masih minta diakui setia dengan Pak Joko Widodo koalisinya. Akan tetapi publik sudah membacanya berbeda. Dengan mendukung Anies Baswedan, Partai Nasdem mendapatkan efek yang positif banget, yaitu suara-suara Nasdem setidaknya nanti di pemilu partainya akan menambah suara. Walaupun Anies Baswedan belum tentu jadi presidennya, akan tetapi di situ Nasdem sudah mengambil keuntungan, yakni bakalan naik suaranya Nasdem. Saya yakin nanti Nasdem masuk 3 besar dalam pemilu partai politik di 2024. Adapun presiden nanti masih bisa berkembang. Bagaimanapun juga Anies Baswedan sudah mendapatkan penerimaan oleh hati rakyat walaupun tidak seluruhnya. Akan tetapi saat ini karena Anies Baswedan sudah melakukan rutin safari politik, maka suara-suara yang masuk ke Anies Baswedan sudah sangat banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.